Hai Lovers, kembali bersama Vi. Lanjutan dari project Gandarium Alloy Model. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua gimana sih proses untuk menghasilkan kits yang terinspirasi dari Gandarium Alloy Model 1:144 RX78 Gundam. Kalau kita perhatikan dengan seksama, Gandarium Alloy Model 1:144 RX78 Gundam sebenarnya itu detailnya menggunakan basic dari kit RG RX78. Ini terlihat dari detail-detail kitnya yang memang sama. Nah, berhubung ini grade RG dan grade RG memiliki artikulasi gerak dan detail yang sangat baik, dan skalanya cuma 1:144, artinya kit ini termasuk cukup rumit dalam proses perakitannya, apalagi dalam proses repaintnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses repaint RG RX78 dengan konsep Gandarium Alloy model ini. Penasaran seperti apa tantangan pembuatan kit yang satu ini? Yuk langsung kita lihat. Seperti biasa, step pertama adalah melakukan preparation work. Di sini proses preparation work yang aku lakukan adalah hanya mengamplas part satu persatu sampai rata aja. Soalnya rencananya untuk repaint RG RX78 kali ini aku bakalan repaint tanpa primer. Kenapa tanpa primer? Karena RG ini fitting armor dengan inner frame-nya itu udah pas. Takutnya nanti kalau ketebalan pas proses repaint malah membuat fittingnya jadi lebih susah. Sekaligus aku mau ngetes juga ketahanan cat akrilo di part Gundam aslinya gimana. By the way, tes durability akrilo lebih lengkap sudah aku bahas di videoku sebelumnya. Bagi yang belum tahu gimana sih ketahanan akrilo ini, bisa cek linknya di atas ini ya. Karena sudah tes ketahanan cat akrilo, maka aku jadi lebih pede sih untuk repaint RG RX78 ini dengan cat akrilo dan tanpa primer. Tapi pastikan diamplas dulu, dan setelah diamplas jangan lupa untuk mengelompokkan part-part ke dalam wadah tertentu. Dikelompokkan sesuai anggota badannya, jangan dicampur. Sebelum lanjut ke eksekusi repaint, ini aku tes ulang lagi ketahanan warna akrilo di part yang tanpa primer. Aku tes di runner RG RX78, sekaligus tes seberapa solid sih warna burn iron akrilo kalau enggak kita aplikasikan primer sebelumnya. Ternyata di runner warna RG RX78, warna burn iron akrilo bisa solid dan warnanya bisa keluar tanpa harus diubah warna dasarnya. Oke. Good to go. Setelah diamplas, otomatis harus dicuci ulang ya. Di sini aku cuci pakai air yang sudah dicampur dengan sunlight setetes aja, terus diaduk-aduk biasa. Kemudian dikeringkan dengan cara aku taruh di atas handuk. Agar lebih kering sempurna, part-part tadi bisa kita keringkan lagi dengan tisu dapur, atau bisa juga di hair dryer biar lebih cepat keringnya. Setelah itu baru dikelompokkan lagi sesuai anggota badannya. Pastikan benar-benar jangan dicampur biar nggak bingung ketika proses repaint dan perakitan. Untuk membantu proses repaint diperlukan paint grip dan paint stand. Dan kalau aku lebih suka memisahkan paint stand khusus untuk part yang akan di repaint dan paint stand yang khusus untuk part yang sudah di repaint. Jadi minimal perlu 2 paint stand, jangan hanya pakai 1 paint stand aja. Jika pakai 2 paint stand enaknya tuh kayak gini loh, 1 paint stand untuk part yang belum di repaint. Terus pas udah di repaint kita pindahin ke paint stand yang khusus untuk sudah di repaint. Jadi nggak ada lagi resiko menyenggol part yang sudah di repaint dan nancepinnya pun bisa lebih urut enak. Dan kalau bisa pilih paint stand yang sesuai dengan paint grip yang digunakan agar paint gripnya tidak goyang-goyang, dan kalau goyang-goyangan kadang ada resiko nyenggol part lain. Kalau partnya sudah di repaint terus kesenggol, sayang banget kan? Ini adalah kekentalan cat burn iron dari botol akrilo metal effect. Memang kalau aplikasi dengan hand brush kita bisa langsung aplikasikan tanpa tinning untuk layer pertamanya.
Tapi berhubung ini aku mau repaint dengan aplikasi airbrush, jadi cat akrilonya wajib diencerkan lagi. Dan setelah diencerkan menggunakan thinner akrilo, ini adalah konsistensi kekentalan yang pas untuk airbrush akrilo. Kalau ditanya patokannya berapa Tan? Patokan rasio thinning akrilo airbrush untuk cat banding thinnernya bisa pakai 2:1 atau 3:1. Untuk key lovers yang terutama baru masuk dalam dunia painting, rasio thinning dalam proses painting ini sebenarnya adalah untuk patokan awal saja ya. Jadi rasio ini tidak pakem atau tidak kaku selamanya dipakai. Karena rasio ini sangat tergantung tujuan hasilnya mau seperti apa. Tergantung juga layer keberapa dan tergantung juga preferensi dari painternya. Jadi kalau saranku sih yang perlu kalian hafal hanyalah selama kekentalan catnya sudah seperti susu sapi asli, kekentalan itu biasanya sudah pas untuk banyak cat. Dan kalau masih menyumbat, artinya harus diencerkan kembali. Biasanya untuk karakter-karakter cat yang ada metalik atau yang jenis clear coat gitu, ini yang paling sering membuat menyumbat kalau kita masih belum terbiasa dengan rasio thinning catnya. So, pastikan tingkat kekentalannya sudah pas ya. Untuk aplikasi repaint airbrush, seperti biasa semprotnya tipis-tipis sampai warnanya rata di part yang mau di repaint. Dan jika key lovers menggunakan jenis cat acrylic water base, lalu paintbrush key lover masih tersumbat atau tidak lancar semburannya, ini tips dari aku bisa digunakan untuk mengecek karena biasanya ini disebabkan oleh beberapa hal. Dan hal pertama yang perlu dicek adalah apakah thinningnya tadi sudah benar. Yang kedua, yakinkan bahwa tidak ada cat atau thinner atau cleaner dengan bahan lain yang menyampur di dalam paintbrushnya. Dan yang ketiga, cek tekanannya. Apakah tekanannya terlalu tinggi? Biasanya sih kalau ketiga hal ini sudah kita cek dan kita sudah setting, kita sudah atur pas, aliran catnya akan keluar secara lancar. Oke, di sini aku akan lanjut untuk repaint airbrush RG RX78 ini dan aku akan kasih beberapa contoh juga agar key lovers bisa cek step by step kalau repaint dengan menggunakan airbrush itu seperti apa. Yuk ikuti terus! Baiklah, ini sudah selesai akhirnya proses repaintnya. Berhubung ini tuh RG, kalau RG itu memang partnya tuh termasuk banyak banget ya. Dan kalau RG itu kecil-kecil, detail, dan banyak. Harus lebih sabar untuk repaint RG memang. Baiklah, sekarang sudah selesai proses repaintnya, lanjut kita ke proses rakitnya.
Oke Kilovers, sekian sharing pengalaman pembuatan project kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, saran, komentar, atau masukan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti aku akan coba jawab dan balas satu persatu. Please share, like, dan subscribe juga video ini untuk support terus channel YouTube Tante. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!